Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu definisi PPh pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian dasar hukum PPh pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang PPh. Selanjutnya yaitu untuk objek pajak penghasilan pasal 23. Yang pertamanya yaitu dividen, kemudian bunga, kemudian royalti, selanjutnya hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi, kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Dan selanjutnya yaitu imbalan sehubungan dengan jasa industri, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Oke, selanjutnya subjek pajak PPh pasal 23. A. Subjek yang dikenakan PPh 23 ini ada dua, yaitu wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. B. Subjek pemotong PPh 23. Ada dua kategori. Yang pertama, pemotong PPh 23 bentuk badan. 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap. Dan 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Oke, yang kedua, pemotong PPh 23 oleh orang pribadi. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau hanya memotong PPh pasal 23 atau sewa saja yang ditunjuk sebagai pemotong jenis PPh 23. 2. Harus ada surat keputusan penunjukan atau SKP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Namun tidak ada format baku yang tersedia, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali PPA tersebut adalah cermat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang terakhir, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Ini merupakan macam-macam tarif PPh pasal 23. Yang pertama 15% untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Yang kedua 2% untuk sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan harta seperti jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Dan yang ketiga adalah tarif 100% untuk 2 kali lipat tarif standar PPh 23 jika tidak memiliki NPWP. Cara menghitung PPh pasal 23 tarif 15%. Contoh, Pak Kelik menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta, maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah 15% dikali jumlah bruto sama dengan 15% dikali dengan 10 juta, hasilnya 1.500.000. Jadi pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Kelik sebesar 1.500.000. PPh pasal 23 sebesar 2%. Contoh, PT AAA yakni sebuah badan usaha tetap menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto 15 juta. Berapakah jumlah PPh yang harus dibayarkan? Untuk menjawabnya, pertama 2% dikali 15 juta yaitu sama dengan Rp300.000. Jadi pajak yang harus dibayarkan oleh PT AAA sebesar Rp300.000. Cara perhitungan tarif 100% tidak memiliki NPWP. Jika jumlah PPh yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak pemilik NPWP sebesar 1 juta, maka PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP adalah
adalah sebagai berikut. Pertama, 1 juta ditambah 100% dikali 1 juta dapatlah 2 juta. Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, tarif yang diberlakukan sebesar 100% lebih tinggi daripada tarif PPh yang ditetapkan.